Ratusan masyarakat Kelurahan Tenilo menghadiri reses anggota DPRD Hais Karel Nusi pada masa sidang pertama tahun 2019. Animo masyarakat Kelurahan Tenilo mendengarkan penyampaian Ketua Komisi C Hais Karel Nusi tersebut sudah menjadi bukti kecintaan masyarakat terhadap dirinya. Belum anggota DPRD, semua sudah saya bapak-bapak ibu-ibu saya berusaha untuk perjuangkan. Jadi walaupun saya bukan di DPRD, saya tetap akan bersedia menjadi bagian dari perjuangan bapak-bapak ibu-ibu, terutama dalam kepentingan-kepentingan. Jangan khawatir, tidak usah khawatir. 5 tahun ini singkat. Kalau saya juga memaksakan diri untuk mencalonkan diri pada tahun ini, ada banyak partai yang menawarkan saya. Saya bertolak belakang dengan partai saya, Partai Golkar, waktu pemilihan Pilwako. Dan itu membuat Partai Golkar untuk menimbang-nimbang mencalonkan saya. Tapi banyak tawaran yang disampaikan saya. P3 menawarkan saya calon nomor 1 Bandung ini. Karena ketua partai P3 itu anak buah saya di komisi, Saudara Ibu Kusum. Saudara Ekwan Ahmad menawarkan saya nomor 1 di Kota Bandung ini, Partai Hanura. Demikian juga Gerindra, Onis Jafar Akuko itu adalah anak buah saya, dia menawarkan saya menjadi calon nomor 1. Ada juga partai baru, Perindo dan Berkarya. Saya sampaikan kepada beliau-beliau bahwa saya di Golkar dari tahun 86, berarti sudah 30 tahun, 33 tahun. Itu juga dari 86 saya berada di Golkar. Sehingga terlalu tua saya untuk pindah-pindah partai. Usai menyampaikan program kepada sejumlah masyarakat Kelurahan Tenilo, Hais Karel Nusi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya kepada SKPD terkait yang hadir dalam reses tersebut. Sudah disentuh oleh beliau juga, yaitu pengalaman jalan. Sudah sebagian menyala Pak, tapi sebagian masih mati. Untuk itu melalui kesempatan ini, kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi kepentingan daripada masyarakat Tenilo ini. Sebenarnya yang selalu kami perjuangkan yaitu mengenai check down, tetapi sudah ada penjelasan dari Bapak Hais Karel Nusi mengenai cerita tersebut. Nanti kami sudah pahami. Cuma ada satu hal Pak, yaitu di depan rumah saya itu jalan itu digunakan oleh masyarakat, tapi kalau kena hujan dampaknya banjir di tempat itu. Untuk itu kami minta dari kepala dinas yang terkait kiranya dapat menampung aspirasi kami. Untuk tahun 2019, kegiatan yang ada di SPO di Kecamatan Kota Barat ada 14 kegiatan dengan nilai 3.640 juta. Yang pertama, Jalan Uskap 1 di Kelurahan Bulide. Jalan Salak, Jalan Uskap ini anggaran 1,1 miliar. Kemudian yang kedua Jalan Salak, Jalan Uskap. Terus yang berikut pengadaan dan pemasangan pipa distribusi Kecamatan Dungi dan Kecamatan Kota Barat. Pembuatan plat nikel ke Kelurahan DP1, pengerukan dan pemeliharaan cekdam sesuai dengan pengurusan cekdam. Pembangunan tangki septik skala individu Kelurahan Bulide. Pembangunan tangki septik skala individu perkotaan Kelurahan Tenilo. Pembuatan jamban Kelurahan Bulide. Jamban keluarga Kelurahan Molosifat. Jamban keluarga Kelurahan Piloroda dan jamban keluarga Kelurahan DP1. Hais juga menambahkan, untuk tahun ini dirinya juga sudah tidak mencalonkan kembali untuk duduk di DPRD. Namun dirinya berjanji akan terus mengawal aspirasi masyarakat walaupun dirinya sudah tidak menjadi anggota DPRD lagi. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.